Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidi Gala Saputra dari Fakultas Ekonomi dan Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 2192526 Universitas Assalamualaikum Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu adalah bijak dalam menggunakan media sosial dan dampak positif dan negatifnya. Yang pertama adalah dampak positifnya. Yang pertama adalah dampak positifnya itu mampu membangun koneksi pertemanan. Jadi pada saat kalian bisa mampu membangun bisa menggunakan media sosial dengan tepat, kalian bisa mencari yang namanya itu pertemanan, baik dari segi game, pertemanan dari relasi maupun dari seperti contohnya dengan sosial media yaitu adalah LinkedIn, Instagram, TikTok, atau bahkan YouTube dan juga Facebook. Kemudian yang kedua, mampu mempromosikan barang dan jasa yang dengan mudah. Jadi kegunaan media sosial selain untuk sebagai cara pertemanan, yaitu adalah sebagai cara mempromosikan suatu barang atau benda ataupun bahkan jasa kepada publik. Jadi pada saat kalian menggunakan media sosial itu jangan digunakan hanya untuk mencari pertemanan saja, bahkan bisa digunakan untuk bagian barang dengan bagian mempromosikan suatu barang dan jasa teman-teman. Jadi pada dasarnya tuh media sosial itu banyak kegunaannya, bukan untuk pertemanan saja, bahkan untuk barang dan jasa. Contohnya dalam barang dan jasa adalah barang, mungkin kalian teman-teman bisa mempromosikan suatu baju, suatu pakaian, clothing atau apapun. Dengan jasa, teman-teman bisa menggunakan jasa seperti pembuatan logo, pembuatan desain grafis, pembuatan banner dan lain-lain. Itu untuk yang nomor 2, mempromosikan barang dan jasa yang dengan mudah. Kemudian yang ketiga, membantu memberikan informasi yang kita butuhkan dengan cepat. Jadi sosial media itu sebelum ada sosial media itu kan pada saat kita membutuhkan informasi, kita bisa mendapatkannya dari koran ataupun dari TV. Bahkan dari koran dan TV itu membutuhkan mungkin waktu hampir 24 jam. Dengan dari media sosial kita hanya butuh menggunakan waktu bisa dalam kisaran waktu menit ataupun bahkan jam atau bahkan detik. Dengan contohnya kemarin kematiannya Ratu Elizabeth yang bahkan dari seluruh dunia aja langsung mendapat informasi dalam waktu hitungan beberapa menit dan mungkin beberapa jam. Oke, kemudian dampak negatif yang kita terima dari media sosial adalah membuat kita insecure dengan kehidupan orang lain. Jadi karena kita sering melihat kehidupan orang lain yang bahkan lebih tinggi derajatnya daripada kita merasa sering insecure. Itu dengan mungkin kita insecure dia memiliki kehidupan yang lebih layak atau bla 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 bla, atau bahkan dia memiliki kehidupan yang layak, keuangan yang gini, dan mungkin dia lebih terlihat ganteng ataupun cantik. Maka dari itu teman-teman untuk menjadi diri sendiri dan jangan bahkan teman-teman itu tidak merasa insecure, karena Tuhan itu memberikan manusia itu adalah taraf kecantikan dan kegantengan masing-masing begitu. Kemudian yang kedua, kita bisa mendapatkan informasi yang hoax bila tidak kita saring terlebih dahulu. Jadi teman-teman pada saat menerima suatu informasi jangan langsung diambil intisarinya, jangan langsung diambil dan terus dipublikasikan ke yang lain. Kenapa? Karena teman-teman bisa mencari terlebih dahulu apakah ini dari sumber yang kredibel atau bahkan ini dari sumber yang bodong. Karena sekarang marak terjadi penyebaran berita hoax, dan itu bisa dikenakan pidana undang-undang ITE undang-undang ITE. Kemudian yang ketiga, banyak terjadi kesehatan mental karena penggunaan media sosial. Banyak orang itu yang terjadi yang namanya cyberbullying, yaitu adalah bullying yang marak terjadi di dunia media sosial atau bahkan di lingkungan media sosial. Jadi banyak yang kena, mungkin bahkan ada yang sampai bunuh diri dengan negatifnya itu. Dengan dampak negatif bahkan ada yang sampai kesehatan mentalnya kena, sampai dia bahkan takut untuk menggunakan media sosial itu nanti karena hujatan yang dia terima itu tidak sesuai apa yang diekspektasikannya. Kemudian yang keempat, yaitu banyak yang sampai tidak akan bunuh diri karena terjadinya cyberbullying itu. Kita bisa banyak orang-orang yang mendapatkan dampaknya, yaitu adalah bunuh diri. Dia bisa bunuh diri karena dia tidak sanggup untuk menahan apa yang dilakukan oleh para fans atau para netizen yang membuli dia, dan mungkin mentalnya yang tidak sanggup untuk melakukan hal itu. Jadi dia melampiaskannya dengan cara bunuh diri supaya mendapatkan kehidupan yang tenang. Kemudian selain hal-hal yang di atas, dalam menggunakan media sosial itu penting
dan etika dalam menggunakan media sosial itu, ini dia cara bijak supaya teman-teman terhindar dari apa itu yang namanya kehilangan data pribadi atau cyberbullying terjadi untuk teman-teman. Yang pertama, jaga data pribadi kita yang bersifat privasi. Jadinya semua yang bersifat privacy, baik itu foto, alamat tinggal, ataupun hubungan keluarga ataupun dan lain-lain, menurut teman-teman itu adalah hal yang privacy, sebaiknya jangan diumbar atau bahkan menyarankan untuk tidak dilakukan di second account, karena banyak terjadi pencurian data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kemudian, jaga etika berkomunikasi. Jadi pada saat kita melakukan media sosial, di media sosial itu kita tidak cuman ngobrol-ngobrol doang, bahkan jari-jari kita itu berkomunikasi dengan baik, dengan contohnya seperti melakukan hate yang berlebihan kepada orang-orang. Terus kemudian banyak terjadinya seperti teman-teman yang hujat tapi tidak terlalu melampaui batas dengan membawa unsur-unsur sara ataupun bahkan agama dan ras yang gitu, yang mungkin tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang ketiga, bijak dalam memilih teman di media sosial. Dalam memilih teman itu tidak harus yang ganteng atau yang cantik, itu tergantung relevan teman-teman mau gimana. Ada yang teman yang mencari teman karena satu frekuensi dengan dia, atau bahkan mencari teman karena memiliki hal yang sama, atau bahkan mencari teman untuk hal pekerjaan. Itu beda-beda, terserah teman-teman. Kemudian yang keempat, yang ketiga, kalau teman-teman salah dalam bijak memilih teman dan media sosial, itu dampaknya sangat besar. Kenapa? Karena bisa terjadi itu teman-teman itu banyak yang hanya teman hoax, yang hanya menginginkan ketenaran teman-teman supaya mengangkat derajatnya dia supaya jadi lebih baik, atau bahkan bisa menjadi fake relationship. Fake relationship adalah hubungan yang palsu. Kemudian teman-teman bisa jangan asal post. Jadi teman-teman yang menurut teman-teman itu adalah hal yang tidak perlu dipost, janganlah dipost. Kenapa? Karena itu bisa merugikan teman-teman. Karena menurut dari hal post itu tuh orang bisa mengetahui, orang bisa insecure, atau bahkan bisa tiba-tiba marah sendiri kepada kita, atau bahkan dari hal itu bisa dijadikan untuk hal-hal yang tidak senonoh, seperti banyak tanda kutip oknum-oknum yang melakukan menjual foto diri kita supaya ini bla 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 bla, dan supaya tanda kutipnya banyak oknum-oknum yang menjual data diri kita kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, jangan asal melakukan live atau siaran langsung di media sosial. Kenapa? Karena dari segi siaran live itu orang bisa mengetahui kehidupan kita yang sebenarnya ada di mana, terus kemudian kita itu hari-harinya ngapain. Jadinya pada saat teman ingin live, kalau baiknya disaring dari segi lokasi, tempat, atau dari segi apa yang mau yang di live kan secara langsung gitu apa. Jadinya tidak asal live dan tidak membuat teman-teman menyesal di kemudian hari. Nah, dari hal-hal di atas itu mungkin bisa teman-teman terapkan di kehidupan teman dalam menggunakan menggunakan media sosial. Jadi supaya menghindari dari dampak-dampak tersebut, teman-teman bisa menggunakan tips dan trik yang tadi supaya teman-teman tidak menyesal di kemudian hari. Sekian, terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.